Ramadan ini bulan yang istimewa. Makanya kita berharap di sini bagaimana dengan bulan Ramadan ini banyak mengubah diri kita semuanya. Apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan puasa ini ada beberapa perintah-perintah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk puasa. Hukumnya apa puasa? Wajib. Wajib. Gak ada alasan untuk tidak berpuasa kecuali memang ada uzur syar'i yang menjadikan tidak puasa. Baik. Uzur syar'i itu apa diantaranya? Diantaranya mungkin sakit yang menjadikan dia tidak bisa puasa, bepergian yang sudah memenuhi syarat sehingga tidak puasa, maka orang yang tadinya wajib puasa diperbolehkan tidak berpuasa karena ada sebab. Bagi yang tidak berhalangan, maka tidak boleh meninggalkan puasa tanpa alasan. Itu adalah wajib. Sehingga apa? Sehingga disebutkan bahwasanya as-shaum atau puasa itu adalah secara bahasa adalah menahan. Sehingga menurut syariah menahan dari lapar dan minum. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan, larangan-larangan yang utama dari Allah itu selain menahan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari makan dan minum, kita juga harus berpuasa dari semua yang menjadikan puasa tadi tidak ada nilainya. Kam min shaimin, kata Kanjeng Nabi. Berapa banyak orang yang puasa, waktunya buka, waktunya terawih, waktunya sahur, waktunya lapar, ikut lapar. Dapat pahala tidak? Tidak. Dapatnya cuma lapar saja. Banyak tidak? Banyak, kata Kanjeng Nabi. Kenapa? Mereka hanya menahan perutnya dan menahan mulutnya, tapi tidak menahan hatinya. Jadi yang dijaga itu bukan hanya makan saja, tapi bagaimana hati dan hawa nafsu ini juga dijaga. Dijaga dari semua yang menjadikan puasa-puasa tadi tidak mendapatkan pahala apa kira-kira? Ya banyak. Kita dilarang oleh Allah ketika bulan Ramadan itu melakukan sesuatu yang mengurangi pahala. Apa contohnya? Semua bentuk kemaksiatan. Mungkin ngomongin orang, mungkin berbuat zalim, mungkin berbuat aniaya, mungkin melakukan sesuatu yang Allah murka. Itu yang menjadikan puasa tidak diterima. Makanya ketika berpuasa yang harus kita siapkan, dua-duanya harus disiapkan. Perut kuat untuk tidak makan, mulut dan mata dan semua anggota tubuh juga dijauhkan dari yang menjadikan puasa tidak mendapatkan pahala. Jangan sampai, daripada lapar, daripada dia mending kita ngobrol aja lah, akhirnya ngomongin tetangga sampai maghrib. Gak kerasa kalau ngomongin orang itu. Akhirnya apa? Puasanya belum tentu dapat pahala, dosanya sudah pasti. Jadi apa? Jadi harus dijaga dari semua yang menjadikan puasa tidak dapatkan pahala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita maksimalkan ketika bulan Ramadan ini dengan beragam-ragam ibadah. Ketika seseorang tahu akan kekurangan bekalnya, maka dia akan semakin banyak mencari poin-poin kebaikan. Saya ini pahala saya belum banyak. Saya bekalnya ini belum banyak kalau besok harus pulang. Jadi saya harus ngebut cari bekal. Bekalnya apa? Ya bukan hanya di Ramadan saja, tapi mulai saat ini dan setiap hari bagaimana kita memulai. Ya Allah, saya ini kayaknya umur sudah 50 tahun. Sholat saya kalau ditimbang ini kayaknya kok masih 20% aja sudah lumayan nih kalau diterima nih. Kalau diterima. Ya barangkali berkat bulan Ramadan ini disempurnakan dengan amalan-amalan. Ya kita punya harapan. Sehingga dia akan menambah terus poin-poin ibadah tanpa melihat apa itu bentuknya. Musim ngaji, dia ngaji. Musim hafalan Quran, dia hafalin Quran. Musim tadarusan, ikut tadarusan. Musim sedekah, ikut sedekah. Musim ngaji, ikut ngaji. Apapun poin-poin kebaikan, dia kerjakan.
Harapannya apa? Memenuhi kantong-kantong yang kurang tadi agar maksimal. Makanya di dalam hadis Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apa kata Kanjeng Nabi? Kalau kamu lewat ada taman-taman surga, kamu singgah. Kata Kanjeng Nabi. Kalau ada taman-taman surga, kamu singgah. Jangan cuma Taman Makam Pahlawan aja didatengin tuh. Sama pasar malam tuh. Tapi juga taman-taman surga gimana kita datangi? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, di mana di dunia ada taman-taman surga?" Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir itu adalah taman-taman surga. Artinya ada himbauan untuk diam sejenak ketika kamu melewati tempat yang baik untuk mendapatkan poin kebaikan. Ada pengajian, duduk ada sebentar. Untung-untung dapat jaburan kan, alhamdulillah kan. Tapi niatnya jangan saya duduk mau mencari jaburan, jangan salah itu. Saya duduk mau ngaji, saya duduk mau ngajian, kok dapat ini, yaitu berkah, bonus kan gitu. Jadi seringnya itu adalah untuk apa? Untuk mengumpulkan poin-poin. Ada pengajian di sana, singgah lagi. Cuman jangan singgah tok, ya saat-saat ya sempatkan dengerin kata Ustadz suruh singgah tok, habis itu suruh pergi akhirnya Pak. Cuman sebentar tok, ngabsen. Absen keluar lagi, ngaji enggak gitu kan. Katanya Ustadz suruh absen aja kan gitu. Ini kan tidak juga. Jadi apa? Singgah, kemudian kamu duduk dengarkan apa kira-kira yang menjadikan manfaat. Dengan poin-poin yang banyak inilah nanti sedikit demi sedikit kita punya harapan.